agar mengikuti segala proses yang ada di fase sarjana sehingga eh, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari bisa melewati ya segala proses yang ada di fase sarjana. Tentunya ini bagian dari eh, bagaimana kemudian ini bisa dijalani oleh Bapak Ibu ya, dan kita berharap Bapak Ibu sekalian dapat selalu istiqomah ya, dapat mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Kemudian di malam hari ini juga atau di pertemuan kali ini kita juga tak lupa mengirimkan salam beserta salawat pada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, Nabi yang telah berhasil membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, malam hari ini kita melakukan pertemuan yang kelima, ya, melaksanakan perkuliahan, ya, materi yang kelima atau pertemuan kelima. Tentunya kita di malam hari ini mereview kembali ya beberapa poin-poin penting dalam ya menyusun ya karya tulis ilmiah kita. Tentunya output ya dari mata kuliah metodologi penelitian, ya metode penelitian itu adalah yaitu eh, adanya ya atau proposalnya. Proposal penelitian sudah eh, didesain dengan sebaik mungkin. Ya, entahkah Bapak Ibu sekalian bisa menyusun proposal penelitian dengan metode penelitian kualitatif ataupun kuantitatif atau R&D. Dan tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu ada yang mau tertarik atau tertarik menyusun metode penelitian melalui kajian pustaka. Ya, jadi nggak ada halangan bagi Bapak Ibu kalau memang tertarik untuk menganalisis sebuah referensi untuk dijadikan sebagai karya tulis ilmiah ya atau tesis ya sebagai tugas akhir dari Bapak Ibu ketika ingin menyelesaikan studinya di fase sarjana. Baik, beberapa materi yang telah saya berikan kepada kalian semua, eh, mulai dari awal tentang macam-macam penelitian R&D. Jadi grand teori yang menjadi rujukan bagi Bapak Ibu sekalian jika ingin meneliti tentang ya research and development, tentunya tidak jauh berbeda dengan penelitian lainnya, entah itu kualitatif, kuantitatif. Ya, kita harus memiliki eh, model apa ya, model penelitian apa yang kita gunakan atau jenis penelitian apa yang kita gunakan. Ya, misalnya kalau kualitatif studi kasus, kualitatif fenomenologi, ya kualitatif ya biografi dan lain sebagainya, ya itu harus jelas apa konsep penelitian kita supaya terlihat mulai dari judul Bapak Ibu buat ya, kemudian masuk kepada pemaparan latar belakang, kemudian masuk kepada kajian pustaka sampai kepada metode penelitian itu sudah terlihat bahwa ya jenis penelitian Anda ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus atau ya fenomenologi. Nah, itu harus relevan ya, dan ada konektivitas ya antara satu bagian yang satu sampai kepada bagian yang lainnya gitu. Ya, kaitannya juga ketika kita meneliti secara kuantitatif. Tentunya kuantitatif juga banyak model ya penelitian yang mengarah kepada kuantitatif. Ya, seperti penelitian kuantitatif korelasi, ya hubungan, ya eksperimen atau menguji suatu metode yang dimana
analisis analisisnya ini menggunakan data-data kuantitatif. Nah, itu harus terlihat apa model atau jenis penelitian yang digunakan. Ya, sehingga kemudian ketika kita juga mengarahkan penelitian kita dengan research and development juga harus jelas ya teori penelitian dan pengembangannya siapa yang kita gunakan. Ya, entahkah kita menggunakan Dick and Carey, ya Board and Gale, ya terus kemudian Cagarajan, ya 4D, ya ya Triple DE, ya DDE dan lain sebagainya. Jadi kalau saya selaku pengampu mata kuliah yang memang fokus kepada penelitian R&D, maka beberapa teori-teori itu mestinya Bapak Ibu sekalian ingin fokuskan kepada satu model pengembangan yang kita akan gunakan, gitu. Ya, sama ketika kita membuat masalahnya, ya maka masalah-masalah yang kita paparkan dalam latar belakang, ya sehingga menjadi sebuah pokok variabel penelitian kita dan menjadi paradigma ya dalam penelitian R&D itu terlihat ya. Jadi eh, kuncinya di sini bagi Bapak Ibu sekalian adalah memperbanyak literasi, ya memperbanyak membaca ya tesis-tesis yang sudah ada sebelumnya. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian bisa membaca, ya bisa mengikuti beberapa tesis-tesis yang sudah ada yang memang sejalan dengan penelitian Anda. Tinggal ya dikolaborasikan dengan rencana penelitian Bapak Ibu ya ketika membuat proposal. Ya, jadi tidak usah sebenarnya pusing bagi Bapak Ibu ya menyusunnya seperti apa. Tinggal ini dikembangkan ya pengetahuan kita, ya mindset kita dalam menulis karya ilmiah sebagai tugas akhir gitu. Ya, kita melihat beberapa karya tulis ilmiah lain. Kalau kita tertarik untuk meneliti dengan menggunakan karya tulis ilmiah tesis, maka kita harus memperbanyak ya membaca tesis-tesis yang sudah ada, yang memang relevan dengan penelitian kita nanti gitu. Ya. Terus kemudian kalau kita meneliti atau membuat ya tugas akhir kuliah melalui jurnal ya atau artikel, maka kita harus memperbanyak memperbanyak literasi melalui artikel ya supaya itu menjadi sebuah pengetahuan bagi kita semua untuk membantu referensi pengetahuan kita dalam menulis artikel gitu. Jadi seperti itu. Ya, kemudian juga mulai dari latar belakangnya, kemudian masuk kepada fokus penelitiannya. Kalau kita menggunakan kualitatif, ya, kemudian kita masuk kepada rumusan masalah, ruang lingkup penelitiannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam menulis karya tulis ilmiah ini, ya, kita memperbanyak literasi. Ya, kemudian kunci yang kedua adalah memperbanyak membaca pedoman penulisan, terutama ya pedoman penulisan yang telah diatur dalam Institut Agama Islam Negeri Sorong. Ya, saya kan sudah kirimkan ya pedomannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Sudah pernah saya kirimkan kan? Halo, Sudah, Pak. ya sudah ya. Sudah, Pak, pedoman Itu penulisan tesis. dibaca yang baik-baik. Ya, kalau perlu itu di print out ya, di print booklet atau di print apakah supaya bisa enak dibaca, ya dibaca lebih jelas. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang merasa berat untuk membaca di laptop, ya sebaiknya itu di ini di print out ya materinya supaya bisa diperhatikan semua. Jadi ketentuannya itu sudah diatur di dalamnya. Alangkah bagusnya kalau Bapak Ibu bisa membaca mulai dari awal sampai terakhir ya aturan-aturannya gitu. Supaya memang tulisan kita sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Baik. Oke, ya kemudian di pertemuan kedua ya kedua yaitu di situ
kita banyak ya memberikan materi tentang bagaimana cara merumuskan hipotesis, kemudian mengembangkan teori penelitiannya, ya sampai kepada penyusunan kerangka konseptual dan role lingkup penelitiannya. Jadi pengembangan teori penelitian itu eh, kita harus memperhatikan variabel penelitian kita. Ya, ada berapa variabelnya itu yang kita harus konstruk ya. Mulai dari bagian pertama apa maksud dari variabel kita, itu yang kita kembangkan teori-teorinya. Ya, teori ini berfungsi sebagai indikator dalam dalam ya menyusun menyusun eh, tesis kita itu. Misalnya pengembangan bahan ajar ya, bahan ajar pendidikan agama Islam ya bagi peserta didik di SD bla 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 gitu. Ya, maka kita memperbanyak tentang teori pengembangan ya model pengembangan yang ada. Kemudian kita mengembangkan teori tentang pendidikan agama Islam. Ya, kemudian kita mengembangkan bahan ajar, ya teori tentang bahan ajar. Ya, itu. Jadi ada tiga variabel yang mungkin ya perlu kita kupas dalam kajian teoritis kita, gitu. Ya, begitupun dengan menyusun kerangka konseptualnya. Jadi diperhatikan masing-masing variabel penelitian kita harus memberikan definisi ya seperti apa kerangka konseptualnya masing-masing. Kita susun secara skema yang bagus agar kita sebagai pembaca itu ketika melihat ya kerangka konseptualnya itu langsung paham, oh ini arah penelitiannya, ini sistematika penelitiannya seperti ini, mulai dari pengembangannya, terus kemudian langkah-langkahnya, sampai kepada adanya produk bahan ajar itu, ya. Baik, ya. Kemudian metode pengumpulan datanya. Ya, jadi metode pengumpulan data dalam penelitian R&D itu ya itu mengkombinkan menggabungkan antara metode penelitian kualitatif, ya metode penelitian kuantitatif dan kajian pustaka. Ya, jadi ada arah ketika kita mengumpulkan data itu datanya secara kualitatif yang kita kumpulkan. Ya, bisa jadi kita melakukan wawancara, kemudian mengobservasi, mengolah data melalui melalui data deskriptif ya. Ya, itu kita dapatkan. Ya, kemudian mengolah data atau mengumpulkan data melalui kuantitatif juga dalam penelitian R&D itu digunakan. Ya, seperti menguji validitasnya, ya menguji kepraktisannya, kemudian menguji keefektifannya. Nah, itu harus diolah melalui data-data kuantitatif. Ya, dan diujikan melalui rumus-rumus yang telah diatur dalam penelitian kuantitatif, gitu. Ya, sehingga dalam eh, konsep ini ada istilah skala pengukuran instrumen, gitu. Ya, ada skala pengukuran instrumennya, skalanya seperti apa? Biasanya kan kalau kita di penelitian kuantitatif itu menggunakan skala pengukuran skala Ricard, ya. Ya, skala Ricard itu ada banyak modelnya, ada yang menggunakan persentase, ya persentase penelitiannya mulai dari ya misalnya 0 sampai 40 itu eh, ya kurang baik ya, kemudian 40 sampai ke berapa dan sekian itu ya cukup baik ya, kemudian naik kepada misalnya 70 sampai 80 itu baik ya, kemudian 80 sampai 100 itu baik sekali. Ya, itu biasa digunakan dalam skala Likert atau menggunakan persentase gitu. Ya, persentasenya juga ada. Nah, dari skala Likert itu eh, ada juga beberapa eh, rujukan-rujukan yang kita harus dapatkan dalam pengolahan data skala Likert. Ya, itu. Jadi silakan Bapak Ibu kalau masih bingung apa itu skala Likert ya nanti Bapak Ibu bisa searching-searching di Google supaya bisa membantu ya memperbanyak referensi tentang pengetahuan skala pengukuran instrumen gitu. Ya, skala pengukuran instrumen ini juga harus divalidasi apa apakah memang ya instrumen penelitiannya ini memang betul-betul valid atau enggak itu.
Dan jangan sampai kita membuat instrumen itu ya eh, asal-asalan sehingga ketika diukur ya validitasnya ternyata ternyata instrumennya ini nggak cocok untuk dilakukan penelitian atau dijadikan sebagai instrumen penelitian gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Eh, Malam ini kita hanya memperbanyak merefresh kembali beberapa materi-materi dalam penelitian R&D atau Research and Development. Tentunya Research and Development ini sebenarnya nggak ribet ya, nggak ribet-ribet bagaimana, nggak susah. Ya, walaupun mungkin bagi Bapak Ibu menganggap bahwa penelitian R&D ini penelitian yang baru untuk dilakukan, tapi di kalangan kita, di kalangan perguruan tinggi di Makassar, ya di Jawa dan lain sebagainya itu ya sering dilakukan. Ya, sehingga ya kalau di mungkin di lingkungan kita, Bapak Ibu di Papua mungkin agak agak masih awam ya, sehingga ya penelitian-penelitian ini banyak tidak diminati oleh para mahasiswa, mahasiswa akhir atau para peneliti gitu. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan. Silakan, ada yang ingin didiskusikan? Tidak ada. Mungkin dari saya, Pak. Oke, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kita yang saya mau tanyakan lagi Pak terkait dengan tesis ini Pak ya. Tadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini kelima kali ini membahas terkait dengan penelitian yang terbagi dari ada R&D-nya, ada tinjauan pustakanya, dan ada yang dua itu. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, Pak, eh, tinjauan pustaka, Pak. Mungkin penelitian tinjauan pustaka ini kan eh, itu penelitiannya yang seperti apa, gitu, Pak. Mungkin saya tadi agak terlambat bergabung sedikit karena saya baru selesai Zoom terkait dengan haji, Pak. Demikian, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, saya langsung jawab. Jadi penelitian tentang tinjauan pustaka atau kajian pustaka, Pak. Ya, itu istilahnya kalau tinjauan pustaka itu mengarah kepada kajian teoritis kita. Itu masuk pada konsep penelitian bagi semua metode penelitian. Itu tinjauan pustaka. Mungkin maksudnya penelitian pustaka, Pak ya. Ya, Itu betul, Pak. ya penelitian pustaka. Jadi penelitian pustaka itu ya penelitian yang dilakukan melalui konsep analisis analisis beberapa referensi. Ya, umpamanya kalau kita menganalisis buku-buku tentang pendidikan, ya kita melakukan analisis kritik, ya analisis argumentasi, ya kemudian menganalisis melalui mungkin kalau kita mengkritik ada solusi yang dilakukan. Yang umpamanya dalam sebuah buku kita melakukan kajian, ya ternyata buku ini tertarik untuk diteliti, ya. Ya, buku ini tertarik untuk diteliti, misalnya terdapat beberapa kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang mungkin perlu untuk dilakukan perbaikan, gitu. Ya. Kemudian kita memberikan analisis kritik, ya, kemudian membandingkan beberapa buku-buku yang lain yang telah ada, ya, terus kemudian kita memberikan argumentasi, ya, data pendukung dari referensi lainnya, gitu, buku lainnya. Kemudian di akhir dari penelitian pustaka itu kita memberikan solusi. Nah, jadi jadi seperti itu arah dari penelitian tinjauan pustaka.
Ya, kemudian dari penelitian pustaka itu kebanyakan itu mengarah kepada analisis ya. Analisis apa, buku apa yang kita tertarik yang berkaitan dengan pendidikan umpamanya gitu. Ya, kalau penelitian pustaka ini banyak banyak dilakukan di program studi ya tafsir hadis, Pak. Ya, sering dilakukan ya di penelitian ini karena banyak mengupas tentang ya referensi-referensi buku. Ya ini. Jadi kalau penelitian pustaka itu memang banyak diminati di program studi tafsir hadis. Ya, atau di program studi ilmu hukum juga biasa, Pak. Ya, biasa juga dilakukan ya kajian atau penelitian pustaka. Ya, kalau di pendidikan itu agak jarang, Pak. Ya, agak jarang dipraktekkan, agak jarang dilakukan oleh mahasiswa. Tapi kalau memang perlu untuk dilakukan analisis atau penelitian pustaka ini, ya nggak apa-apa. Tergantung dari sejauh mana kita bisa mengupas ya atau menjelaskan fenomena yang ada dalam buku itu. Ya, atau dokumen-dokumen yang kita jadikan sebagai ya penelitian di situ, Pak. Ya. Jadi di pedoman penulisan juga ada penjelasan tentang penelitian pustaka. Jadi mekanisme dan sistematikanya juga ada di situ, Pak. Tinggal di situ kita dari dari outline yang ada di situ kita perhatikan beberapa susunan-susunannya. Apa yang memang perlu dimunculkan dalam penelitian pustaka itu. Gitu, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Baik, Izin bertanya Pak Dokter. ya silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya. Eh, saya ingin bertanya terkait dengan teori para apa landasan teori. Jadi seringkali kalau kita membuat eh, proposal maupun karya tulis itu terkadang untuk menentukan teori mana yang akan kita ambil yang cocok dengan judul. Saya kira itu saja Pak Dokter. Kira-kira kalau dilihat dari judulnya yang kalimat per kalimat itu per spesifik, kira-kira ada teknik atau apa ya istilahnya untuk mengambil teori yang betul-betul pas dengan judul yang kita ambil gitu Pak Dokter. Mungkin Baik, itu Pak Dokter. Terima kasih. baik, terima kasih, Pak. Ya, jadi pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, terkait dengan tinjauan teoritis. Ya, biasanya ini ketika kita membuka pedoman itu, ya tinjauan teoritis itu terletak di bab berapa? Ya, ya, jadi tinjauan teoritis itu berada di bab kedua di pedoman ini. Saya ingin menjelaskan ya beberapa kaitan-kaitan terkait dengan tinjauan teoritis. Di slide saya sini atau di tampilan di sini terlihat ya beberapa judul ya, beberapa judul. Sudah sesuai? Belum, Pak. Belum, belum. Oh ya, oke, saya matikan dulu baru tampilkan lagi. Oke, baik. Sudah terlihat beberapa judul? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Ya, cara kita membuat tinjauan teoritis atau teori-teori yang perlu kita lakukan dalam dalam menyusun karya tulis ilmiah kita, terutama tesis, ya, atau bisa juga makalah, ya. Perhatikan judul kita, Bapak Ibu, ya. Augmented Reality atau ER dalam pendidikan agama Islam. Ya, outline dari teorinya apa yang kita akan cantumkan dalam tinjauan teoritis itu. Yang pertama adalah ya, karena kita membahas tentang pengembangan, ya, kita pers ya kita membahas tentang pengembangan, maka yang harus kita buatkan ya teori yang pertama adalah model penelitian dan pengembangan. Nah, ini teorinya yang pertama harus kita
paparkan secara detail. Ya, teori-teorinya di mana kita dapatkan? Ya, terserah dari Bapak Ibu. Sumber referensinya dari mana? Ya, referensi bukunya dari mana? Entahkah Bapak Ibu menggunakan referensi dari artikel atau jurnal, nggak apa-apa. Ya, mencari tentang model penelitian dan pengembangan mendapatkan melalui artikel nggak apa-apa. Tinggal nanti digunakan catatan kakinya gitu. Atau dijelaskan di catatan kaki. Gitu. Atau kita tuliskan artikelnya, nama artikel yang menerbitkan gitu. Kalau dari buku silakan ya gitu. Metode penelitian siapa, misalnya siapa lagi Engel itu kan ada bukunya juga. Nah, kemudian juga eh, ini ya beberapa buku-buku model penelitian itu. Nah, itu ada ya Tiaga Rajan, metode penelitian Tiaga Rajan gitu ada juga di situ. Ya, ya Maxwell, ya Maxwell juga ada itu. Yang metode penelitian yang ditulis oleh Maxwell gitu ada beberapa referensi-referensinya gitu. Oke, terus kemudian outline yang kedua kita buatkan adalah ya pembelajaran model pembelajaran berbasis IR ya. Jadi model pembelajaran berbasis ya teknologi AR gitu. Teknologi. Nah, ini ya outline yang kedua. Ya, jadi kita membuat teori tentang model pembelajaran berbasis teknologi teknologi IR gitu. Ya, kita cari referensinya, ya teritorinya. Kemudian eh, kita mencari referensi atau materi tentang pendidikan agama Islam. Gini. Jadi tiga teori yang kita butuhkan gitu. Oke, umpamanya kalau judul penelitiannya tentang kualitatif, ya. Oke, ada yang bisa paparkan kepada saya judul kualitatif? Nggak ada? Implementasi, misalnya nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam tradisi. Tradisi apa biasa yang ada di Papua? Kalau di Kaimana apa? Tradisinya biasa. Tradisi malam ela-ela, gitu. Ela-ela, ya. Di di Kabupaten, Bapak Ibu kenal ini tradisi malam ela-ela? Ada yang kenal? Enggak ada. Tidak ada, Oke, Pak. nggak asing ya. Tradisi apa? Yang biasa dilakukan di mana? Di Kaimana apa tradisinya? Biasa sering, ya. Hadrat, hadrat, hadrat. Hadrat, hadrat. Oke, Oke. hadrat ya. Hadrat itu hadrat tradisi seni yang pukul reban itu ya. Iya, iya. Oke, hadrat boleh di Kabupaten Kaimana, Kaimana. Ya, gitu. Oke, kita perhatikan dari variabelnya di sini. Variabelnya, variabel terikatnya itu adalah nilai-nilai pendidikan agama Islam. Ya, maaf, ya ini variabel bebasnya, variabel X-nya maksudnya. Variabel X-nya itu adalah nilai-nilai pendidikan Islam, implementasi nilai-nilai pendidikan Islam. Ya, tradisi hadrat adalah variabel Y-nya, gitu. Variabel terikutnya. Ya, itu. Oke, bagaimana membuat teorinya? Yang pertama tentang nilai-nilai ini satu ya, satu.
Oke, yang pertama outline dari teorinya ada nilai-nilai pendidikan, agama Islam. pendidikan agama itu. Atau bisa juga kita terlebih dahulu implementasi ya. Ya, teori tentang implementasi. Teori implementasi, implementasi gitu. Terus kedua, ke nilai pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah tradisi atau ya teori tentang tradisi, tradisi atau budaya atau adat istiadat ya, adat istiadat. Ya, istiadat. Ini kan namanya tradisi atau kan adat istiadat ya yang sering dilakukan gitu. Ya, terus kemudian bisa juga kita menjelaskan tradisi hadrat. Hadrat. Ya, atau bisa juga digabungkan di sini nanti di teori tradisi adat istiadat itu dijelaskan kemudian kita paparkan apa itu tradisi hadrat gitu. Nah, jadi keempat outline ini bisa mewakili dari variabel penelitian kita, judul kita gitu. Jadi caranya seperti itu, Pak. Kita harus memahami dari judul kita terlebih dahulu. Hmm. Ya, Dok, jadi Pak outline Dokter, kalau ya, apakah berbeda kalau eh, teori dengan judul kualitatif dan kuantitatif, Pak? berbeda, Pak. Berbeda ya? Ya, dilihat dari variabelnya juga gitu. Hmm. Ya, jadi kita prioritaskan dari variabel penelitian kita. Ya, umpamanya dari variabel penelitian kita itu terlihat ya pokok permasalahannya di latar belakang. Ya, dari pokok permasalahan yang ada itu kita kuatkan di teori. Ya, sejauh mana kita bisa mampu untuk menganalisis teori-teori kita yang bisa menjadi indikator dari penelitian kita. Itu akan terintegrasi nanti ketika masuk kepada hasil penelitian. Ya, apakah memang hasil penelitian kita mengikuti indikator yang ada di kajian teoritis gitu. Jangan sampai kita meneliti tentang nilai-nilai pendidikan Islam, umpamanya Pak ya. Kita meneliti nilai pendidikan Islam, ya. Dalam nilai-nilai pendidikan Islam itu kan indikatornya ada berapa, Pak? Saya mau tanya dulu, indikatornya ada berapa? Nilai pendidikan Islam ada berapa, Pak? Ya, Ada dua nggak dong. tahu. Tahu, Pak. Ada berapa, Pak? Dua. Nilai pendidikan agama Islam. Yang Bagaimana? pertama, akidah. Yang kedua, akhlak. Enggak. Yang ketiga, apa? Ibadah. Ya ini Bapak Ibu yang guru-guru ini hati-hati. Jangan sampai ditanya sama siswanya, Pak, apa saja yang termasuk dalam nilai pendidikan agama Islam. Ya, itu harus ditahu Pak itu. Ya, nilai pendidikan agama Islam. Bapak Ibu harus tahu. Ya, terutama yang dari guru PAI. Ya, itu. Ya, jadi eh, dari nilai nilai pendidikan Islam ini dari ketiga itu terintegrasi nanti ke dalam hasil penelitian kita. Jangan sampai kita membahas tentang nilai pendidikan Islam, tapi di hasil itu kita tidak memaparkan temuan kita dari ketiga indikator tadi, gitu. Nah, misalnya dari tradisi hadrat, apa yang termasuk dalam tradisi hadrat itu yang terkoneksi dengan nilai akidah, gitu. Yang mana terkoneksi dengan nilai nilai akhlak, gitu. Yang mana terkoneksi dengan nilai ibadah. Nah, itu kita cari informasinya, kita cari ya kita mengobservasi gitu. Ya, kita observasi di mana, kita dapatkan informasi dari mana? Dari mana? Ya, kita mewawancarai ataukah kita terlibat melihat langsung pelaksanaan itu, gitu. Gitu, Oke. Pak. Siap. Terima kasih, Pak Dokter. Ya, sama juga kalau kita meneliti dengan R&D, model pengembangannya siapa?
Ya, jangan sampai kita membuat model pengembangannya misalnya 4D. Ya, tapi yang dijelaskan di hasil tidak mengikuti sistematika 4D. Ya, lain pembahasannya. Ya, justru justru menjelaskan tentang ya sistematika Tiaga Rajan. Nah, itu salah. Nah, bisa jadi di penelitian Anda itu disuruh ulang gitu. Ya, kalau tidak sesuai dengan indikator. Oke, jadi itu bukan kita eh, ceritanya menakut-nakuti ya dalam tidak, tapi mengingatkan ya dalam menulis menulis karya ilmiah itu. Dan juga bukan istilah ya tesis dibikin-bikin begitu atau dibikinkan gitu. Jangan hanya dibikinkan, Pak. Ya, boleh meminta tolong sama kerabat ya yang bisa membantu. Yang penting Bapak Ibu ya tahu apa isi tesisnya di dalam gitu. Bisa menjelaskan secara detail. Kan kemampuan orang itu kan berbeda-beda, Pak. Ada yang mampu menulis, mampu juga untuk bisa menyampaikan hasil tulisannya. Ada juga yang mampu untuk hanya bisa menyampaikan. Ya dari segi editing, ya penyusunan mungkin agak berat. Sehingga meminta bantuan dari kerabatnya untuk bisa menuliskan apa yang menjadi pokok pikirannya gitu. Ya, yang masalah itu sudah dituliskan, sudah dibantu, tidak tahu lagi ya apa isi penelitiannya. Itu yang masalah. Ya, dan ini sering terjadi, Pak. Ya, di pasca. Ya, sebenarnya kita tahu siapa ini dan itu terlihat. Tidak usah kita ini siapa orangnya, tapi itu terlihat ketika atau pada saat ujian gitu. Oke, masih ada? Sedikit diri saya, Pak Dokter. Silakan, Pak. Seandainya dalam sebuah tesis itu kita menggunakan dua metode penelitian, misalnya metode penelitian kualitatif, sekaligus kita pakai metode penelitian kuantitatif, Pak Dokter. Baru Mm-mm. nanti bagaimana menyimpulkan hasil penelitiannya nanti kita apakah harus condong ke satu atau bagaimana, Pak Dokter? Ya, untuk menggabungkan dua metode penelitian itu sebenarnya ada juga teorinya, Pak, yaitu mixed method. Iya. Kita bisa menggunakan mixed method, ya tergantung sejauh mana eh, Pak Bapak bisa mengutarakan di judul penelitiannya itu dan di metodologi penelitiannya bahwa metode penelitian yang saya gunakan ini adalah mixed method yang mencampurkan ya dua metode yang ada, ya kualitatif dan kuantitatif. Ya, memang di mixed method itu juga banyak beberapa judul-judul penelitian seperti menguji keefektifan, efektivitas metode ini. Nah, walaupun dari segi judul itu terlihat bahwa ini penelitian kuantitatif, akan tetapi dari segi pemaparan hasilnya itu kita paparkan melalui mixed method, ya. Entah itu kita memaparkan melalui kualitatif, entah kita memaparkan dan memaparkan kuantitatifnya. Nah, maka kalau kita memaparkan mixed method ini kualitatifnya, maka referensinya juga harus jelas, ya. Hasil dari penelitian kita diperkuat oleh teorinya siapa, gitu. Berbeda kalau kita memaparkan melalui kuantitatif. Ya, kuantitatif itu rumusnya siapa yang kita gunakan, yang kita paparkan di metode penelitian, ya. Kemudian juga eh, apa aplikasi SPSS apa yang kita gunakan dalam menguji atau menghitung ya analisis data kuantitatifnya gitu. Jadi nggak apa-apa Pak, kalau mau menggunakan dua metode tergantung nanti pemaparan muatannya yang ada dalam latar belakang, kemudian juga di metodologi penelitian itu dijelaskan situ. Ya, kemudian jangan sampai juga membingungkan itu hati-hati. Ya, kalau kita menggunakan mixed method tapi membingungkan pembimbing, membingungkan Anda sebagai peneliti ya harus dipertimbangkan secara matang-matang gitu. Ya, begitu Pak Firman. Oke, baik Pak. Karena
kadangkala itu Pak dosen biasanya itu misalnya kita pakai metode penelitian kuantitatif, tentu kan ada berbagai macam rumus-rumus itu untuk menentukan hasil penelitian kita, Pak. Tapi ujung-ujungnya nanti kan kita mendeskripsikan dalam artian kita kembali lagi ke pemaparan berarti kualitatif lagi. Ya, ya. Jadi bukan berarti ketika kita memaparkan beberapa deskripsi itu sudah dikatakan kualitatif kuantitatif, enggak Pak. Tapi eh, dominan dari penelitian kita itu dominannya kemana, gitu. Kalau memang dominannya ke kuantitatif, maka ya penelitian kita menggunakan metode kuantitatif, kuantitatif. Walaupun kita mendeskripsikan beberapa hal yang terkait dengan hasil dari analisis data kita, gitu. Ya, jadi dominannya kemana? Kalau memang dominannya ke kuantitatif, maka kita fokuskan kuantitatif, gitu. Ya, kalau kita dominan ke kualitatif, maka kita fokuskan ke kualitatif. Ya, kalau kualitatif itu jelas jelas tidak ada ya hitung-hitungan secara analisis data kuantitatif nggak ada. Tapi kalau analisis data kuantitatif itu akan eh, mengantarkan kita kepada penjelasan atau deskripsi. Ya, jadi ya itu kelebihannya kalau ya kualitatif nggak ada data-data analisis kuantitatif yang kita paparkan. Tapi kalau data kuantitatif itu masih perlu untuk dipaparkan penjelasan dari hasil perhitungan kita, gitu. Apakah itu efektif ataukah itu berpengaruh, itu tetap dibutuhkan analisis kualitatif di situ deskripsinya. Ya, bukan berarti itu mixed method, enggak, tapi itu cuman penjelasan, Pak, gitu. Ya, berbeda kalau R&D. Ya, ini juga ya perlu diperhatikan. Berbeda kalau R&D. Kalau R&D itu eh, menggabungkan ya, menggabungkan semua metode penelitian, entah kita meneliti secara pustaka, meneliti secara kualitatif dan kuantitatif, karena ada prosedur yang kita ya jadikan sebagai acuan metode penelitian kita. Seperti yang saya katakan tadi, ya tergantung metodenya siapa yang kita gunakan, ya model penelitian pengembangannya siapa yang kita gunakan, misalnya board angle. Ya dalam board angle itu ada pemaparan secara kualitatif, ada analisis pustaka di situ, ya yang kita paparkan. Kemudian juga ya terkait dengan validasinya, ya uji kepraktisannya, keefektifannya itu ada itu. Ya ada juga tinjauan pustakanya karena kita membandingkan dengan apa ya, ya tujuan pembelajaran yang ada di buku yang ada sebelumnya, apa yang dikembangkan, apa perbedaannya dengan buku yang ada. Ya, itu bagian dari ya kajian pustaka itu. Ya, jadi kalau R&D seperti itu. Ya, jadi masing-masing ada step by step itu, ada pemaparan kualitatif, kuantitatif, dan kajian pustaka gitu. Dan juga ada ini produknya. Kalau R&D harus dibuktikan dengan produk. Oke, baik Pak. Gitu ya, Pak Firman. Iya Pak, ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada lagi, ya terakhir dari saya selaku pengampu mata kuliah kembali mengingatkan ya, tolong Bapak Ibu disiapkan ya setelah Bapak Ibu mendengarkan materi misalnya dari dosen kuantitatif, ya dipikirkan ya apakah Bapak Ibu tertarik untuk meneliti apa, kemudian mendapatkan informasi tentang kualitatif seperti apa, ya silakan didengarkan ya, diikuti dengan baik apakah memang perlu untuk kita lakukan penelitian ini, ya kita kembangkan melalui kualitatif ataukah kuantitatif ataukah R&D, atau tidak menutup kemungkinan ada yang meneliti dalam bentuk tinjauan pustaka gitu. Oke, baik ya.
Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Silakan minggu depan dihubungi Pak siapa? Pak Dr. Suparto Libaram atau Pak Dr. Bambang supaya bisa segera memberikan materi tentang metodologi penelitian dari aspek kuantitatif gitu. Siap, Pak, siap. Oke, baik. Ya, saya absen dulu. Pasca ini 1B ya. Ya Pak, Iya, Pak. 1B. Oke. Erna Setiawati ada? Ada, Pak, ada, Pak. Ada. Mana orangnya? Zoom-nya ada, Pak. Cuma nggak tahu orangnya mana nih. Bu Erna monitor. Bu Erna, suaranya. Apakah Tidur, ketiduran? Bu Erna. Oke, saya tidur ke apa? Pak, Bersuara dulu Bu Erna. iya Pak, Ya, Ibu Erna ini dari mana? dari pintu nih Pak. Oh, dari Bintuni. Oke, baik. Ahmad Muzaki, Ada, Adol. Dari Bintuni. ya. Aryani Arifatma, حاضر بقى. كيف حالك؟ خير؟ الحمد لله بخير. بخير الحمد لله. وكيف حالكم؟ خير الحمد لله. الحمد لله. Eko Wahyu, Hadir, Pak. Pak Firman, Firman, Hadir, Pak. Herman A, Hadir, Ustaz. Herman Amiruddin, Herman Darmawan, Hadir. Taib, Taib. Herman Darmawanto, Hadir, Pak. Kalamudin, Hadir Pak Dokter. Musliadi. Hadir, Pak. Oh. Pak Musliadi, ketemu sama Pak Rektor sana tadi. Ketemu Pak Dok, tapi tadi saya ketemu dengan Pak Rusdi juga. Pak Dokter Rusdi, Pak Dokter Sudirman. Iya, iya, iya. Oh, dorong-dorong naik apa? Naik mobil kah dari Manokwari ke sana? Naik mobil Pak Dok. Mungkin rencana tanggal 9 baru balik kayaknya. Oh, besok, lusa, lusa ya. Lusa karena masih ada ini toh, masih ada debat. Masih ada debat. Tanggal berapa debat? Iya, tanggal 9. Ada berapa calon di Teluk Bintu nih? Ada 3. Oh, Ada 3 Pak Dok. wakilnya Pak Petrus maju juga kah?